Gaji pas-pasan tapi bisa menabung, bahkan bisa kaya. Bismillah, kali ini kita akan membahas tentang hidup qanaah yang bikin tenang dan kaya. Ini sebenarnya pelajaran tentang kemandirian kepada anak dan bebas finansial. Dan sebenarnya bukan hanya untuk anak dan untuk kita, karena saya pun eh, seakan-akan menyesal kenapa baru mendapatkan ilmu ini dan kenapa tidak mengamalkan dari dulu. Nah, tentang hidup qanaah dan membuat hidupnya tenang dan bisa kaya, bagaimana hidup qanaah ini? Karena yang diartikan qanaah adalah hidupnya selalu bersyukur, hidupnya merasa cukup dan menerima apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang seperti ini hidupnya tidak pamer, hidupnya tidak flexing, bahkan hidupnya sebenarnya tiba-tiba dia punya sesuatu yang dia inginkan. Bahkan mungkin dia punya tabungan. Nah, ini sangat penting sekali mengajarkan kepada anak kita bahwa hari ini banyak sekali orang yang pamer atau flexing, maka jangan sampai anak kita masuk orang yang boros atau bagaimana dia tidak bebas finansial dalam sesungguhnya. Maka mari kita belajar dengan hidup qanaah yang membuat tenang dan bahkan dikatakan kaya. Tenang hatinya, bahkan mungkin dia mampu memanajemen dan mengatur keuangannya. Maka sebenarnya hidup qanaah ini hidup yang cerdas, hidup yang sederhana, dan juga bisa dikatakan hemat. Dan hemat bukan berarti pelit, tapi dia sadar mana yang dia butuhkan dan mana yang dia inginkan. Seperti anak kita kan selalu banyak keinginan, tapi belum tentu itu butuh buat dia. Seperti beli mainan begitu banyak, dia belikan kepada mainannya. Atau ternyata mengikuti gaya hidup, seperti teman-temannya membelikan baju yang bagus, sepatu dan seterusnya, lalu dia juga ingin seperti teman-temannya. Atau mungkin bagaimana dia itu ikut tren, jadi teman-temannya ada yang viral beli apa, lalu dia pun pengen seperti itu. Nah, ternyata hidup qanaah atau mengatur tentang kehidupan dan gaya hidup ini tidak harus seperti itu, karena tahu cara bagaimana pengeluaran uang dan mana yang harus mungkin diprioritaskan. Terlebih lagi mungkin gajinya pas-pasan gitu. Nah, ternyata hidup qanaah ini bisa dilihat juga dari gaya hidupnya, seperti misalkan keluar HP yang harganya 20 juta. Lalu orang yang seperti ini sepertinya tidak akan tergiur untuk membeli HP yang 20 juta. Tapi dia tahu fungsinya, yang mungkin HP-nya 5 juta atau kurang lebih seperti itu, tapi fungsinya bisa digunakan dengan baik. Dan juga mungkin lihat juga dia ketika diajak ayo makan ke restoran gitu ya, ternyata dia gak mesti makan di restoran, yang mesti mungkin masak di rumah, di warteg, itu pun sudah cukup. Makanya kita pun ngelihatnya orang-orang yang qanaah, orang-orang yang hidupnya tidak pamer, itu tenang dalam kehidupannya. Mungkin kita lihat guru-guru kita, Ustadz Kiai yang sebenarnya yang menerapkan hidup qanaah, atau siapapun itu yang menerapkan gaya hidup yang tenang, dan itu sebenarnya yang kaya sesungguhnya. Nah, dia pun ternyata mengetahui buat apa gitu. Akhirnya, kalaulah ternyata sama saja mungkin makan di rumah terlebih lagi atau di warteg daripada dengan hanya mengikuti gaya atau keinginan saja. Dia tahu prioritasnya dan uangnya mungkin bisa aman, bisa dia gunakan untuk kebutuhannya, bisa dia mungkin gunakan buat beramal atau mungkin buat hal-hal yang bermanfaat, meskipun uangnya hanya pas-pasan saja. Dengan seperti itu dia punya kebebasan sendiri. Uang mau dipakai apa, mau ditabung, buat masa depan, ini lebih cerdas lagi. Sebenarnya bukan susah, tapi menunda keinginannya. Jadi dikatakan, oh belum pernah masuk ke misalkan ke mall, belum pernah masuk ke mana, ke restoran, ke tempat-tempat yang mungkin dikatakan mahal dan tempat makannya yang viral. Kok kamu belum pernah datang ke sana? Sebenarnya mungkin orangnya seperti ini bukan susah, tapi dia menunda keinginannya demi prioritas dalam kehidupannya. Entah sebenarnya uangnya dipakai
buat mungkin ngasih orang tuanya, ditabung buat masa depan anaknya. Ini hebat dan luar biasa. Maka dia pun sebenarnya kadang-kadang orang yang seperti ini mengetahui bahwa dunia itu ilusi. Ilusi maka dunia yang sebentar yang fana. Jadi dia hanya sebatas fungsi. Seperti baju yang mungkin ada yang jutaan ya baju dan dia pun mungkin tidak memilih yang itu. Dan ternyata mobil juga, mobil yang bagus dan dia mungkin apalagi uangnya pas-pasan. Akhirnya bagaimana dia mungkin menyicil, nyicil rumah, nyicil mobil, hutang, riba, dan akhirnya pusing sendiri karena ingin bagaimana dengan gaya hidupnya. Ternyata dengan sikap qanaah ini membuat dia tenang dan ternyata mungkin kalau ternyata lebih daripada keuangannya mungkin bisa nabung. Gak asal beli, gak asal ikut tren, dia bisa ngatur kehidupannya dan mungkin yang lebih penting lagi, kalaupun nggak punya tabungan, dia pun nggak punya hutang. Karena hidupnya ya udah dipas-pasin aja gitu ya. Nah, jadi nggak punya hutang dan itu kayaknya kebahagiaan yang sangat luar biasa. Karena ketika dalam kehidupan orang dia memiliki banyak hutang, maka malam gelisah, siang itu terhina gimana cara membayarnya. Terlebih mungkin orang yang datang untuk menagih hutang. Tapi dengan hidup qanaah ya sudahlah, belum bisa beli mobil yang bagus, yang biasa saja. Belum bisa mungkin beli rumah maka ngontrak saja. Daripada mungkin dia memaksakan kehidupannya, tapi tidak mampu, tapi ternyata yang ada terjebak riba, terjebak pinjol, dan akhirnya hidupnya capek sendiri dan tidak kaya yang sebenarnya. Mungkin terlihat kaya dengan mobil bagusnya, dengan rumahnya, tapi semuanya cicilan, ternyata itu bukan kaya sesungguhnya. Tapi yang kaya sesungguhnya ketika dia ternyata gajinya semakin naik, penghasilannya semakin banyak, tapi gaya hidupnya tidak berubah. Karena apa? Karena itu tidak mempengaruhi bagaimana uangnya kepada kehidupannya. Sehingga dia gajinya semakin naik, maka dia semakin bisa nabung, penghasilannya semakin tinggi, maka dia bisa menyimpan keuangannya untuk di masa yang akan depannya. Tidak habis untuk dipakai hura-hura dan mungkin berpesta dan keuangannya yang hilang. Sehingga ada orang yang gajinya gede tapi nggak bahagia, ada yang gajinya gede tidak bersyukur, itu berarti hilang qanaahnya, hilang bagaimana memanajemen keuangannya. Maka itu orang nggak mau ikut boros, orang nggak mau ikut hura-hura, hidupnya hemat, dia ngatur strategi. Nah inilah orang-orang yang qanaah, orang-orang ya bagaimana tenang dan bisa untuk menjadi dia kaya yang sesungguhnya. Maka sebenarnya ketika kita pengen hari ini, saya pun pengen memulai bagaimana hidup qanaah, maka kita harus melihat bagaimana keuangan kita yang mungkin boleh jadi dikeluarkan secara tidak bijak, yaitu yang bocor halus bahasanya. Jadi keuangan yang mungkin kecil tapi ternyata itu membuat bagaimana keuangannya tidak bisa nabung, bahkan mungkin bisa hutang. Salah satu bocor halusnya kan tadi hal yang sederhana. Mungkin ada di antara kita yang suka ngerokok gitu ya. Nah ngerokok kan itu ada yang sehari habis berapa? Satu bungkus, dua bungkus, tiga bungkus. Nah ternyata nggak kerasa. Itu pun kalau misalkan penghasilannya yang jualan, yang apa gitu ya, pedagang. Biasanya kan penghasilannya tiap hari mungkin 100.000. Lalu misalkan ada dibeliin rokok satu bungkus berapa gitu kan. Hari ini kan rokok mahal. Atau misalkan ngopi, mungkin bukan nggak boleh ngopi ya, tapi ngopinya mungkin bisa dia nyeduh sendiri atau mungkin ya di warung terdekat. Jangan sampai mungkin ngopinya dia pengen di restoran, kopinya kopi yang mahal dan seterusnya. Itu nggak kerasa. Atau hari ini uang 100.000 itu saat ini ya begitu kecil. Jadi kalau bawa uang 100.000 berangkat saja ke mungkin pasar, itu hanya dapat beberapa bungkus yang bisa dibeli saja. Karena 100.000 hari ini udah begitu cepat untuk habis gitu ya. Ketika mungkin berangkat ke pasar, ayah bunda berangkat ke pasar itu 100.000 bisa beli apa saja. Karena 100.000 seakan-akan begitu sekarang cepat untuk bisa bagaimana habis ketika itu. Nah maka ternyata ketika memang satu hari 100.000, tapi ketika tiap hari kan itu bisa menjadi besar juga. Maka nggak kerasa yang 100.000, yang 50.000, yang buat beli rokok, buat beli kopi, itu mungkin yang membuat kita tidak bisa nabung, atau mungkin ada juga yang membuat jadi hutang karena penghasilan kita sangat sedikit atau gajinya sedikit, lalu dipakai untuk
hal-hal yang nggak kerasa ternyata uangnya habis ketika itu. Maka ternyata orang yang qanaah, orang yang tenang itu dia senantiasa menunda. Oh iyalah ditunda dulu, nanti lagi atau nanti di kemudian hari. Jadi ketika misalkan tadi dia pengen ngopi di tempat yang bagus, makanannya pengen dikirim oleh GrabFood, oleh makanan gitu, oleh online, maka dia tahan dulu masak sendiri dan dievaluasi. Maka dengan seperti itu, orang-orang yang seperti ini dia tahu bagaimana di masa yang akan datang, dia upgrade diri, dia simpan dana darurat, dan ini kekayaan yang sejati, dia bisa tenang, bisa bijak. Ternyata menuju sukses itu bagaimana mungkin boleh jadi ada yang tanpa tekanan. Menuju sukses itu ada yang dengan proses mungkin cepat, ada juga yang oke sederhana, oke santai, ternyata ini yang didapatkan sesungguhnya. Jadi mengenai qanaah dan sikap ini perlu ditanamkan kepada diri kita, keluarga kita, dan anak keturunan kita yang harus diajarkan bagaimana tidak boros, tidak menghambur-hamburkan uangnya, tapi dia gunakan keuangannya untuk dirinya, keluarganya, dan masa yang akan datang untuk kehidupan yang bahagia, dunia bahagia, akhirat surga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Boleh ya Bunda, jika mau sharing, silakan bisa ditulis di kolom komentar, di like dan subscribe. Semoga bermanfaat. Oh iya, kami punya program Safari Dakwah bagi Anda yang memiliki masjid, majlis taklim, sekolah, dan lain sebagainya, berkesempatan untuk mengadakan kegiatan parenting, kajian Islam, seminar, dan lain sebagainya. Dan juga kami memiliki produk buku-buku terbaik seputar parenting Islami dan juga kelas online tiap bulannya. Ayo Bunda segera dapatkan, hubungi admin.